beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah ini atau wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para anbiya, ya, yang diturunkan seperti Zabur diturunkan kepada Nabi Allah Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Allah Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa wahyu yang diturunkan kepada para anbiya, ya, berupa Injil, Taurat, Zabur dan Quran, ya, itu adalah kitab Allah. Ya. Cuman Zabur sebelum revisi, Taurat sebelum revisi, ya artinya kitab-kitab terdahulu sebelum revisi. Kalau sekarang udah buatan manusia, udah campur tangan manusia, ikut membolak-balikan kalimatnya, mengganti kalimatnya. Ada bukan lagi dari Allah, tapi ini udah buatan manusia. Tapi yang wajib kita imani adalah yang turun kepada Nabi Allah Daud. Zabur yang turun kepada Nabi Daud itu kitabullah. Injil yang turun kepada Nabi Isa itu kitabullah. Dan Taurat yang turun kepada Nabi Musa itu kitabullah. Dan Al-Quran yang ada saat ini sama kita itu pun juga kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib kita imani itu, ya. Adapun yang sekarang kalau udah mulai ada revisi, udah bolak-balik segala macam, ini sudah ada campur tangan manusia. Tapi Al-Quran, subhanallah, satu-satunya mukjizat dan satu-satunya kitab Allah yang dijaga sama Allah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Hakada. Taib. Jadi beriman. Kalau beriman Al-Quran sebagai kitab Allah, apa yang harus kita lakukan? Tugas kita baca, kaji Al-Quran. Sebab Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian sebagai buku panduan untuk kita sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buku panduan biar kita mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Jadi bukan cuma sekedar pajangan kita pajang di rumah, atau bukan sekedar bacaan sehari-hari, tapi adalah jadikan Al-Quran sebagai buku panduan kita. Sebab disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ja'ala al-Qur'an amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Qur'an wara'a dhahri saqahu ilan nar." Nabi bilang, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapan dia, artinya pembimbingnya, pemandunya, maka Al-Quran bakal membimbing dan memandu dia masuk ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran wara'a dhahri, artinya dia tidak jadikan Al-Quran sebagai pemandu, tidak jadikan sebagai pembimbing, dia berjalan semuanya dia, Al-Quran ditaruh di belakang, maka Al-Quran yang bakal menyeret dia masuk ke neraka Allah. Makanya di sini hadirin, arti beriman kepada kitabullah, kepada Al-Quran, maka tugas kita baca dan kaji dan jadikan Al-Quran sebagai pemandu kita. Hakada. Dan orang yang beriman Pak, kalau Al-Quran itu kitabullah, bacanya pun juga dengan akhlak, bacanya juga dengan adab. Kenapa? Ini kitabullah, ini firman Allah, bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia mungkin kita anggap biasa, mau baca sambil ngelonjor, mau baca sambil tiduran, sambil tengkurap, mau baca sambil sambil makan, sambil oke lah, buatan manusia. Kayak kita baca koran, kita kalau baca koran tidak mesti harus duduk menghadap kiblat lah, terserah kita, bebas mau ngapain, mau pakai wudu nggak punya wudu, iya kan? Kalau buatan manusia seperti koran atau majalah, mau dalam keadaan hadas boleh kita baca. Tapi Al-Quran lah, Al-Quran bukan buatan manusia, Al-Quran firman Allah, maka harus pakai akhlak, harus pakai adab. Ini kadang-kadang juga nih pelajaran hadirin. Kadang-kadang kita lihat banyak masyarakat kita mungkin uzur, mungkin mereka tidak tahu hadirin. Kadang kalau acara tahlil atau semacamnya nih, kalau dibagikan surah Yasin habis kelar dibaca, taruh di bawah, taruh digeletakin di bawah begini. Ini kurang sopan. Walaupun haram ya enggak, kalau niatnya emang merendahkan baru haram. Tapi kalau dia enggak tahu tidak haram, cuman kurang sopan. Jangan samakan Al-Quran dengan buatan manusia. Ini firman Allah, wajib kita muliakan. Makanya orang tua kita dulu hadirin ngajarin kita, kalau habis belajar baca Quran, kelar baca Quran, apa yang kita lakukan? Disuruh cium tuh Al-Quran, dicium, taruh atas kepala. Kenapa? Diajarkan bagaimana untuk membedakan ini firman Allah, ini buatan manusia. Kalau tulisan tangan manusia itu buatan manusia, seperti buku itu boleh kita ini. Tapi kalau Al-Quran, bawanya juga diajarin, bawanya pakai tangan kanan begini, bukan di kita jadiin kayak
tentengan kayak begini hadirin, tapi dibawanya seperti ini, dipeluk. Kemudian naroknya juga megang harus punya wudu. Kemudian juga kalau buka Al-Quran harus dengan sopan, bukan asal kebet begitu aja ya. Arti diajarin sedemikian rupa hadirin. Ya. Tujuannya adalah mereka mengajarkan itu untuk menjelaskan kepada kita, ini firman Allah harus kita muliakan. Makanya ada sahabatnya Nabi Muhammad bernama Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, bapaknya musuh Islam ya, Abu Jahal. Cuman anaknya sahabat Nabi Muhammad, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Itu Ikrimah bin Abi Jahal bapak, kalau udah megang Quran, megang mushaf, ya, dia pegang tuh udah merinding. Ya. Dia buka lembaran, langsung bilang, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi, hatta yughma alaih. Bang, ini firman Allah, ini firman Allah. Dia belum sempat baca kubur pingsan duluan hadirin. Ya. Karena saking mengagungkan Al-Quran. Kata. Nah kita juga muliakan Al-Quran. Ya. Baca Al-Quran dengan ta'zim. Ya. Letakkan Al-Quran pada posisi yang baik. Ya. Jangan baca Quran melainkan kita punya wudu, menghadap kiblat dalam keadaan duduk, itu lebih bagus. Bukan berarti wajib harus ngadap kiblat pak ya. Boleh ngebelakin kiblat? Boleh. Cuman kan kita kalau ingin bicara paling sopan santunnya, adabnya, ya afdalnya ngadap kiblat. Ya. Afdal ngadap kiblat. Walaupun bukan hal yang wajib, bukan dilarang kalau orang duduk membaca Quran sambil membelakangi kiblat, boleh saja. Cuman afdalnya menghadap kepada kiblat. Wahakadha. Taib.